Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo semuanya. Wah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama atas nama Ana Agung Gede Putra Jaya Wiguna dengan NIM 20110310337. Yang kedua atas nama Desa Kutu Monika Sandat dengan NIM 20110310772. Yang ketiga dengan saya sendiri atas nama Niluh Nyoman Aristi Trijayanti dengan NIM 20110311099. Dan yang terakhir atas nama Putu Putri Sukmayanti dengan NIM 20110311123. Oke, karena kita sudah berkenalan, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Jadi, pada materi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, ada 3 subtopik yang akan kami bahas. Yang pertama, ada berbagai prinsip pengembangan bahan ajar. Yang kedua, prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Dan yang ketiga, ada prinsip pemilihan bahan ajar. Oke, langsung saja saya akan membahas subtopik yang pertama, yaitu tentang berbagai prinsip pengembangan bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan ajar, tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Gafur tahun 1994 menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Di antaranya meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Yang pertama ada prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dengan kompetensi dasar. Cara termudah ialah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau aspek psikomotorik. Sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya keajegan, adalah kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup 4 keterampilan berbahasa, bahan yang dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal itu. Yang ketiga, prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Nah, siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuai yang konkret. Sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. Misalnya untuk menjelaskan konsep pasar, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat mereka. Setelah itu, kita bisa membawa mereka untuk berbicara tentang berbagai jenis pasar lainnya. Nah, yang kedua, yaitu pengulangan akan memperkuat pemahaman. Nah, dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Walaupun maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Yang ketiga, yaitu umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Nah, seringkali kita menganggap enteng dengan memberikan respon yang sekedarnya atas hasil kerja siswa. Padahal, respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Perkataan seorang guru seperti "ya benar" atau "ya kamu pintar"
atau itu benar. Namun akan lebih baik kalau begini akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa bahwa ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Sebaliknya, kalau respon negatif akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, jangan lupa berikan umpan balik yang positif terhadap hasil kerja siswa. Nah, yang keempat yaitu motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Seseorang siswa memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan atau motivasi agar siswa mau belajar. Banyak cara untuk memberikan motivasi, diantaranya dengan memberikan pujian, memberikan harapan, menjelaskan tujuan dan manfaatnya, memberikan contoh, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang belajar dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mencapai tujuan ibarat naik tangga. Setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Nah, pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar tujuan kompetensi yang tinggi perlu dibuatkan tujuan-tujuan diantaranya ibarat anak tangga. Semakin lebih anak tangga semakin sulit kita melangkah. Namun juga anak tangga yang terlalu kecil terlampau mudah melewatinya. Untuk itu, maka guru perlu menyusun anak tangga dalam tujuan pembelajaran secara pas. Sesuai dengan karakteristik siswa, dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi. Nah, yang keenam, yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Nah, dalam proses pembelajaran, guru ibaratkan pemandu perjalanan. Dengan demikian, semua peserta dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. Dalam pembelajaran, setiap anak akan mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri. Namun mereka semua akan sampai kepada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagian dari prinsip belajar tuntas. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Guru harus memperhatikan beberapa prinsip dalam memilih, menentukan, menyusun, dan mengembangkan bahan ajar diantaranya. Yang pertama, yaitu menimbulkan minat baca. Bahan ajar harus dirancang dan dikemas untuk menarik minat baca siswa. Hal ini bisa dicapai dengan penyajian yang menarik, informatif, dan memperkaya serta mudah dipahami. Yang kedua, yaitu ditulis dan dirancang untuk siswa. Bahan ajar harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan pemahaman siswa, serta mempertimbangkan motivasi, minat, apresiasi, aspirasi, dan ambisi siswa. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menjelaskan tujuan instruksional. Bahan ajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan hasil belajar yang diharapkan dalam bentuk perilaku ataupun penampilan siswa. Nah, yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Bahan ajar harus mengakomodasi berbagai gaya dan pola belajar siswa seperti penugasan individu, kelompok, kolaborasi, dan lainnya. Selanjutnya, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar harus terstruktur sesuai dengan kebutuhan siswa dan tingkat kompetensi yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Bahan ajar harus menyediakan berbagai tugas, kegiatan, dan latihan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang terakhir ada prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Dalam pemilihan bahan ajar dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pemilihan bahan ajar cetak. Secara umum, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar cetak, yaitu kita harus memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi peserta didik atau tidak, dan jangan sampai bahan ajar yang kita pilih terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Pemilihan handout. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar handout adalah yang pertama, substansi materi yang disajikan harus memiliki relevansi dan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, materi memberikan penjelasan secara lengkap. Yang ketiga, padat pengetahuan. Yang keempat, kebenaran materi yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, kalimat yang disajikan singkat dan jelas. Yang keenam, dapat diambil dari buku atau hasil download dari internet. Selanjutnya, pemilihan buku teks pelajaran. Pemilihan buku teks pelajaran dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, substansi materi memiliki relevansi kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, materi dalam buku lengkap paling tidak mampu memberikan penjelasan secara lengkap. Yang ketiga, dapat pengetahuan dan jelas secara keilmuan. Yang keempat, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, kalimat yang disajikan singkat dan jelas. Dan yang terakhir, penampilan fisik buku menarik atau menimbulkan motivasi untuk membaca. Selanjutnya yang kedua, pemilihan bahan ajar non-cetak atau yang dimaksud dengan model atau market. Adapun beberapa pertimbangan dalam memilih model atau market sebagai bahan ajar antara lain, memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat, sehingga dapat dipindahkan oleh satu orang. Yang ketiga, pemilihan bahan ajar audio. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar audio yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam radio atau kaset harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, program radio yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, direkam terlebih dahulu agar dapat didengar dengan jelas. Yang keempat, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Dan yang kelima, beberapa radio siaran menyediakan program pendidikan. Yang keempat, pemilihan bahan ajar audiovisual. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar audiovisual yaitu yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam video atau film harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, alur cerita yang ada merupakan sajian menarik dan diturunkan dari standar kompetensi dasar dalam kurikulum. Yang ketiga, ditampilkan dalam satu cerita yang menarik sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajarinya. Yang keempat, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, durasinya tidak terlalu lama, paling lama 20 menit. Dan yang keenam, pilih video atau film yang sesuai, misalnya tentang dokumentasi, situasi diskusi, atau suatu percobaan. Yang kelima, pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar interaktif, yaitu yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam interaktif harus memiliki relevansi dan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, program interaktif yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk kaset atau CD. Dan yang keempat, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Yang kelima, penyajiannya yang menarik. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar terbagi atas relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru yaitu menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai,
memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Prinsip pemilihan bahan ajar terdiri dari pemilihan bahan ajar cetak, pemilihan bahan ajar non-cetak, pemilihan bahan ajar audio, pemilihan bahan ajar audio visual, dan pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan pantun. Siang-siang beli bakmi, malamnya membeli alpukat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.